Permasalahan Rumah Sakit Umum Daerah Flores Timur dan tenaga kesehatannya terus menjadi pergumulan yang hampir tidak pernah selesai. 100% pendapatan asli daerah dari RSUD yang disetorkan ke rekening kas daerah, 60% sudah ditetapkan menjadi hak daerah, sedangkan 40% lainnya harus dikembalikan ke manajemen RSUD dan menjadi hak para tenaga kesehatan. Anehnya, sejak tahun 2019 sampai triwulan 2021, uang jasa dan insentif para tenaga kesehatan di RSUD belum juga dibayar. Persoalan ini membuat geram lembaga DPRD dan salah satu ormas yang cukup banyak melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Bupati Flores Timur Antonius Gigi Hajon pada pernyataan konferensi persnya di salah satu media online mengatakan, insentif nakes dalam penanganan COVID-19 pada tahun 2019 merupakan intervensi anggaran pusat. Menurut Bupati Anton, sejak tahun 2020 hingga saat ini, belum ada instruksi kepada daerah untuk menganggarkan insentif tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Soal insentif nakes berkaitan dengan COVID. Tahun lalu itu, pemerintah pusat intervensi insentif untuk nakes yang dianggarkan melalui DAK tambahan. Tahun 2020 melalui PMK itu diperintahkan untuk dianggarkan dari dana DAU. Sementara insentif 2020 yang belum dibayarkan itu karena dana DAK tambahannya hanya sekian. Sementara kebutuhan itu sekian rupiah. Kita menyurati pemerintah pusat, karena pemerintah pusatlah punya kewenangan terhadap itu. Di PMK yang terbaru itu juga tidak ada penegasan bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan, untuk menganggarkan insentif tahun 2020, tidak ada. Jadi pemerintah sekarang hanya menganggarkan insentif nakes untuk tahun 2021. Selanjutnya mari kita tunggu bagaimana perkembangan dari pemerintah pusat. Apakah mereka mau melunasi apa yang menjadi beban tahun 2020 atau mereka mau limpahkan itu kepada pemerintah daerah. Kalau mereka mau limpahkan kepada pemerintah daerah, ya buatlah aturannya, pemerintah daerah akan eksekusi. Pernyataan Bupati Anton Hajon mendapat penolakan keras oleh Ormas Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur yang diketuai oleh Purnawirawan Polisi Maria Sarina. Menurut Ketua KRBF, hak tenaga kesehatan harus dibayar di tahun berjalan dan tidak bisa dialihkan ke tahun berikutnya. Sebab 40% pendapatan RSUD yang sudah menjadi hak manajemen RSUD diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Bahwa pertanyaan lebih lanjut bagaimana dengan 40% insentif COVID-19 yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang juga menjadi hak RSUD dari bulan Mei sampai dengan Juli 2020 senilai 455.286.840 yang belum dibayarkan oleh BPKAD. Mengapa soal ini tidak dijelaskan? APBD tidak mengenal utang, apalagi di Perbu ini Perda 2 tahun 2011 ini tentang jasa retribusi jasa umum ini tidak ada satu pun kata tentang utang. Tidak ada satu kata pun itu. Dan juga sistem ke APBD yang kita, norma kaidah ke APBD yang kita, itu dia sudah jelas bahwa retribusi ini adalah satu penerimaan pasti pada tahun anggaran berjalan. Dan retribusi jasa umum seperti yang ada ini, itu dua hal. Satu, jasa sarana dan jasa pelayanan. Disitulah ketentuan tentang jasa pelayanan oleh peraturan yang lebih di atas itu juga mengatur 40 dan 60%. Nanti diimplementasi lebih lanjut oleh keputusan Pak Bupati 60 dan 40% itu. Dia itu keluar wajib dalam tahun itu, penerimaan pasti, dan dia keluar wajib dalam tahun itu. Lalu bukan di bawah
ke tahun anggaran berikut seperti yang dijelaskan oleh Pak Bupati. Itu salah, sebuah bentuk pendidikan politik kepada publik yang buruk. Buruk. Ruth Wungu Belen, Kepala Bidang Advokasi KRBF, bahkan mempertanyakan apabila hak 40% tenaga kesehatan yang belum dibayar, kemanakah anggaran tersebut? Sekali lagi, APBD itu dibuka di 1 Januari, ditutup di 31 Desember. Kalau hak nakes ini bisa diperlakukan sebagai utang, pertanyaan saya, kenapa tidak sekalian saja gaji yang juga merupakan hak itu juga diperlakukan sebagai utang? Kan gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, diperlakukan sebagai utang karena apa dan untuk apa? Ya. Kenapa sampai hak nakes yang 40% itu diperlakukan sebagai utang? Kenapa? Adam Petan, kontributor Flores Timur, Clemens Funit, AFB TV.